rasa hati ini tentangnya, memikirkan dia, selalu tentang dia yang Loh, Pak, kok gue dikasih duit? Gue lagi sedih, Pak. Wah, aku kira lagi ngamen, bro. Sorry. Bukan pengamen. Gimana? Lagi sakit hati. Gini, Pak. Orang yang lagi gue kejar, udah dekat, udah dia bilang sayang, tapi dia jalan sama orang lain, malah jadian sama orang lain. Ya. Daripada sedih di sini, dilihatin banyak orang, malu kan? Mending ikut sama aku aja pergi ke atas, ke ruang konsultasinya psikologi Yusi. Oh, mau? Boleh, Pak. Boleh bisa konsultasi, Pak. Bisa. Mau, Pak. Mau. Ayo, Pak. Duitnya buat saya, Pak, ya. Oke, mari, Pak. Orang yang gue sayangin udah dekat. Aduh, udah ngabisin waktu, seluruh waktu, terus sudah berjuang. Ternyata dia jadian sama orang lain. Wah, saya sudah depresi, Pak. Saya udah, aduh, nggak tahu lagi harus ngapain. Depresi gimana? Iya, lihat dia sama orang lain. Sedih kan, Pak? Kan depresi itu. Kalau depresi itu sudah sampai sampai gangguan gitu loh. Makanya gangguan iya, sampai nggak bisa ngapa-ngapain, malas makan, malas tidur, sampai kayak gitu ya. Belum sih, Pak. Cuma iya stres aja. Ya. Depresi kan, stres sama depresi kan sama. Nah, itu harus dibedakan gitu ya. Oke. Stres itu semua orang bisa stres, tapi depresi itu sudah ranahnya sudah lebih dari stres gitu. Di stres. Iya, jadi kalau sekarang patah hati, kalau lagi stres itu wajar, jadi nggak ada masalah sebenarnya. Saya harus kuat. Soalnya kalau kita di satu cewek udah ninggalin kita, kan masih banyak lagi cewek lain. Wah, nggak gitu ya. Soalnya kan kayak gini ya, mungkin kalau teman-teman tahu tentang psikologi, itu biasanya psikologi ini identik cuma dengan curhatan, bener nggak sih? Nah, karena anaknya suka dicurhatin, dia merasa ya udah aku tertarik di jurusan psikologi, kayaknya bakatku di sini. Ya itu kayak banyak orang taunya kayak gitu. Tapi psikologi itu kan sebenarnya luas ya. Psikologi itu kan adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Gitu. Okay. Jadi selama kita berinteraksi dengan manusia, sebenarnya ilmu psikologi itu bisa dipakai, gitu kan? Misalnya, nah yang kalau semacam curhat-curhat, konseling itu memang salah satunya. Tapi salah banyaknya juga banyak, gitu kan? Yang di industri, bahkan yang di marketing, yang di media dan itu macam-macam gitu sebenarnya. Nah kebetulan waktu di karena itu saya sebenarnya bukan yang concern di bidang konseling terus gitu, enggak. Saya lebih banyak keluar gitu kan. Jadi nah ini ada sesuatu yang menarik dari skripsi dan tesisnya Pak Enza ketika kuliah. Masih ingat? Hampir lupa siapa ya? Oh, saya ingatin. Itu berbicara tentang seks. Oh iya. Kan tentang kalau nggak salah ada tentang kepuasan seks setelah menikah dan sebagainya. Kan pokoknya ada tentang menikahnya gitu. Itu ya S2-nya. S2-nya, S1-nya juga nggak salah. S1-nya tentang seksualitas juga. Nah, seksualitas juga. Nah, ini saya gini ya. Ketika berbicara tentang itu kan pasti orang berpikirnya itu pertama ke dokter. Apalagi kalau Indonesia terkenalnya kalau masalah seperti itu kan dokter Boyke, iya. dan sebagainya. Maksudnya apa pengaruhnya dengan orang psikologi ini, Pak, tentang seks ini? Seingatku ya, skripsinya itu tentang kecenderungan melakukan seks pranikah pada anak-anak remaja. Remaja akhir, remaja awal, remaja akhir, dewasa awal. Jadi usia-usia mahasiswa gitu kan. Sebenarnya kalau ngomong seksualitas nggak melulu ngomongin tentang biologi gitu ya, itu salah satu bagian. Tapi kan sebenarnya kalau kita ngomong seksualitas itu kan perilaku manusia. Nah perilaku manusia itu pasti ada kaitannya sama psikologi. Jadi kalau ngomong seksualitas itu pasti nggak bisa lepas dari biologinya, nggak bisa lepas dari psikologisnya, tidak bisa lepas dari sosialnya gitu. Jadi culture-nya, budayanya, itu pergaulannya itu nggak akan bisa lepas. Nah waktu itu yang S1 saya ngelihat kecenderungannya seseorang itu melakukan seks pranikah pada saat masih kuliah. Nah, dampak buruknya lebih banyak. Saya nggak ngeliat dampaknya sih, cuma kenapa kok ini terjadi gitu, perilaku ini kenapa kok sampai terjadi gitu, kurang lebih kayak gitu. Jadi menurut kenapa hal itu bisa terjadi? Kalau jawabannya apa sih, Pak? Masih ingat?
Kalau waktu S1 saya ngangkatnya kan itu variabel ya, jadi salah satunya karena harga diri gitu. Karena itu hipotesisnya sih karena harga dirinya rendah, jadi dia cenderung melakukan seks pranikah supaya harga dirinya ngangkat. Gitu sih kurang lebih kayak gitu. Oh, merasa kalau dengan gitu ngangkat, malah justru sebaliknya ya. S2 itu sebenarnya tentang kepuasan pernikahan saya hubungkan sama kepuasan seksual lah kurang lebih gitu. Jelas ada hubungannya. Gitu. Oke. Kurang lebih kayak gitu sih. Emang tertarik di area-area gitu juga sih sebenarnya. Iya, saya mau belajar banyak juga, Pak, sama Pak Ersa. Kan Pak Ersa juga udah nikah ini. Nah, setelah yang udah diteliti dari S1, mungkin pas S1 belum nikah kan Pak Ersa. Atau S2 udah posisi nikah atau belum? S2 separuh-separuh. Oh, ada yang belum nikah. Benar. Oke, pas udah nikah, jadi penelitiannya itu berguna. Berguna, Pak. Berguna. Ayo buat teman-teman, nanti yang mau nikah ya bisa belajar atau berkonsul dengan Pak Ersa ini. Boleh. Nanti saya share. Iya, kayaknya saya bakal akan ada telepon Pak Ersa terus nih. Kan apalagi udah mulai memasukin juga gue untuk bernikah. Ya. Itu yang kadang-kadang dilupakan gitu. Karena kan itu juga termasuk ekspektasi ya. Seksualitas kan ekspektasi, waktu kita nanti sudah menikah ekspektasinya seperti apa. Nah itu kalau nggak match antara suami dan istri itu juga jadi masalah gitu. Salah satu sumber konflik juga sebenarnya. Gitu. Mungkin ya, ini mungkin karena saya masih awam ya. Masa ngaruh sih tentang seks itu dengan keharmonisan keluarga? Kan keharmonisan keluarga asal aku care sama dia. Kamu udah makan belum? Pulang kerja bawain makanan atau bawa jalan-jalan, masa ngaruh? Ya beberapa penelitian bilang sih ngaruh sih gitu kan. Karena kalau kita ngomong cinta gitu ya, ngomong cinta itu kan sebenarnya aspeknya banyak. Ada aspek namanya aspek intimacy, ini menurut Steinberg sih cukup populer. Ada namanya intimacy, itu yang tadi dibahas sama Bro Hendra tadi kan, rasa percaya, rasa aman dan sebagainya tadi. Aku care sama kamu, itu intimacy, kehangatan. Terus ada komitmen itu berarti kayak aku mau sama kamu dalam senang dan susah gitu kan. Biasanya kalau nikah kan digitukan tuh. Jadi itu aspek rasional kita gitu. Biarpun kamu nanti tambah tua, mungkin duitmu banyak sekarang, besok duitmu sedikit, aku tetap jadi pasanganmu. Nah, salah satu lagi itu adalah tentang passion, gairah. Jadi kalau gairah ini tidak ada, mungkin relasinya tetap jalan, tapi jadi membosankan gitu. Dan itu kan kebutuhan biologis gitu ya. Takutnya kalau tidak terpenuhi, ya bisa berbahaya juga gitu ya. Maksudnya bisa bocor kemana-mana juga gitu kan. Jadi kalau dari pernikahan juga nggak hanya satu sisi yang tadi ya. Kalau cuma biologis tadi, misalnya faktor finansial juga nggak diurus, berantem juga kan. Jadi semuanya harus imbang ya. Benar, jadi ya memang banyak adjustment ya. Karena kan bagaimanapun dua manusia yang berbeda gitu. Iya. Gitu, jadi harus banyak adjustment. Jadi kalau sekarang tadi putus, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Bukan nggak ada masalah ya, itu sesuatu yang harus disyukuri. Karena tidak jadi dengan orang yang besok-besok kalau terus sampai nikah, ruwetnya pas menikah kan lebih berbahaya. Mendingan sekarang gitu. Benar. Jadi mending nggak jadi sekarang ya. Benar udah nikah dia malah sama orang lain lebih stres. Bener. Itu mungkin saya depresi Pak. Jadi terjun lompat dari gedung tinggi. Benar. Itu harus disyukuri sebenarnya. Salah satu hikmah dari putus ketika pacaran berarti tidak match dengan Bro Hendra sekarang gitu. Daripada nggak matchnya ketahuan setelah menikah dengan komitmen yang lebih besar kan sakitnya lebih dalam, lebih tembus ke belakang, nanti kan berbahaya gitu kan. Apalagi kalau sudah nggak hanya di hati, di pikiran, bener, finansial dan sebagainya, harta gono gila sama repot gitu. Jadi mending sekarang nggak masih bisa dikelola sebenarnya. Gitu. Berarti nggak usah sedih terlalu dalam ya kayak gue. Kalau sedih itu respon yang wajar. Jadi kalau nggak sedih malah keliru, tapi sedih yang berkepanjangan juga keliru. Nah, harus bisa ngambil sisi-sisi yang bisa membuat lebih bangkit lagi lah kurang lebih kayak gitu. Oh iya benar. Setelah dipikir-pikir benar juga. Maksudnya ketika dia jalan sama orang lain, kalau aku nggak nangis salah. Dia jalan sama orang lain, malah gila ya. Iya benar. Benar. Kalau sedih jadi nggak, tapi jangan sampai berlarut-larut ya. Sedih itu respon yang wajar. Harus move on. Benar. Nah, masalah ini ya, selama konsultasi dengan student atau beberapa orang yang paling susah masalah apa ya, kalau di student ya sering-seringnya masalah kayak tadi ya, kayak masalah ini sering juga itu masalah kuliahnya. Terus masalah kuliah, maksudnya kan mereka harus menyesuaikan diri ya. Yang dulunya kalau SMA kan sekolah jam 7 sampai jam 2 gitu. Nah, sekarang kan enggak. Dia harus atur sendiri kapan masuk. Nggak ada yang nyariin. Kalau kamu nggak masuk, ya juga nanti masalahnya rugi deh kamu. Jadi harus self controlnya itu harus lebih baik. Nah, itu yang kadang-kadang beberapa mahasiswa
adaptasi dari dulunya SMA gini, sekarang kuliah kayak gini. Itu yang juga sering muncul sih, isu-isu kayak gitu. Ini aku dapat bocoran dari teman-teman juga ya, mahasiswa atau dari yang kenal Pak Ersa. Katanya Pak Ersa juga suka nyanyi nih. Nah, ya kan suka main gitar. Mau dong, boleh Pak Ersa main klasik lah ya, biar teman-teman tahu ya. Udah lama terakhir kuliah tapi ya gitulah. Ya, saya bisa Tinggal. sulap Pak. Nanti ada gitar di tangan saya. Ya, kita lihat. Lihat Pak, ini ilmu goib yang saya pelajari, bisa memunculkan gitar. Sakti sekali. Ini buat Pak Ersa. Oke, sepenggal aja ya. Lihat ya. Wow, mudah. Aduh, Bisa nggak coba? nggak bisa. Oke. Jadi saya juga. Aduh, susah Pak. Mending kita nyanyi bareng aja Pak. Ya kita nyanyi yang lagi populer aja. Apa Pak? Biar ku lukis senja. Oh, melukis senja. Bener. Oke, Kita siap. duet, kita nyanyi ganti-gantian. Ganti-gantian. Siap. Siap ya? Izinkan ku lukis senja. Ku tak mau hatiku tersiksa. Dengar kamu bercerita. Ku tak mau batinku terluka. Biar ku lukis malam. Bawa kamu bintang-bintang. Lebih baik ku putuskan saja. Cari pacar lagi. Lagi Pak. Cari pacar lagi. Yang patah hati katakan. Cari pacar lagi. Oh, thank you Pak.